Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di perkuliahan yang pertama ini pada mata kuliah analisis kompleks ya. Dan untuk mahasiswa-mahasiswaku ini Bapak akan memberikan materi mengenai pengenalan dulu apa itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks namanya saja kompleks, yaitu terdiri dari lebih dari satu bilangan. Nah, bilangan real yang pertama dan yang kedua adalah bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Untuk bilangan kompleks dinotasikan Z ya. Nah, biasanya Z sama dengan A ditambah BI. Nah, A di sini itu adalah bagian realnya atau dinotasikan RE dalam kurung Z. Nah, dan B di sini adalah bagian imajinernya yang disimbolkan IM dalam kurung Z. Sampai di sini bisa dipahami kan? Itu adalah notasi dari bilangan kompleks. Oke, selanjutnya. Sebagai contoh yang pertama, Z sama dengan 3 ditambah 2I. 3 di sini adalah realnya dan 2 di sini adalah bagian imajinernya. Oke, ada yang terlupa tadi, I di sini adalah akar negatif 1 ya. Jadi kalau ada I pangkat 2, maka negatif 1 akar negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 1. Jadi I pangkat 2 di sini di dalam bilangan kompleks di sini adalah nilainya negatif 1. Terus lanjut contoh yang kedua, yaitu Z sama dengan negatif akar 3 dikurangi 2I. Nah, bisa dipahami kan sampai sini bagian realnya yang mana, bagian imajinernya yang mana. Dan seterusnya contoh yang ketiga bisa dibaca sendiri. Nah, kita lanjut kepada operasi hitung yang berlaku di dalam bilangan kompleks. Nah, sebelumnya ada sebuah definisi ya. Dua buah bilangan kompleks dikatakan sama apabila bagian realnya itu sama dan juga bagian imajinernya itu juga sama. Di sini adalah terdapat beberapa operasi hitung pada bilangan kompleks. Yang pertama sama ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, kita ulas dulu penjumlahan. Penjumlahan pada bilangan kompleks itu sama sebenarnya dengan penjumlahan pada aljabar, yaitu suku yang tidak mempunyai variabel dijumlahkan dengan suku yang tidak mempunyai variabel. Begitu juga sebaliknya, suku yang memiliki variabel sama dijumlahkan dengan suku yang memiliki variabel sama. Sebagai contoh, 4 dikurangi 3i ditambah 2i dikurangi 8. Nah, itu sama dengan yang kita operasikan terlebih dahulu itu adalah yang tidak memiliki I terlebih dahulu, yaitu 4 dan negatif 8. Itu dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4 pada akhir barisnya ya, ruas terakhir itu, dan juga I nya yaitu negatif 3i ditambah 2i. Nah, ketemulah negatif 1i atau negatif i. Jadi hasil akhirnya untuk contoh yang pertama itu, yang A itu adalah negatif 4 dikurangi 1. Oke, sama untuk contoh yang B, sama dengan juga dengan contoh yang C. Pengerjaannya sama ketika kita menjumlahkan aljabar. Untuk pengurangan juga demikian, yaitu suku yang memiliki
variabel sejenis itu dijumlahkan, dan suku yang tidak memiliki variabel juga dijumlahkan. Oke, selanjutnya untuk perkalian. Perkalian pada bilangan kompleks itu sama dengan ketika kita menjumlahkan aljabar ya. Apabila ada dua suku dikalikan dengan dua suku, maka masing-masing dari setiap suku itu dikalikan. Sebagai contoh yang A, 2 ditambah 3i dikali 4 dikurangi i, maka 2 dikali 4 itu sama dengan 8. 2 dikali negatif i itu sama dengan negatif 2i, yang hasilnya 8 dikurangi 2i. Terus setelah itu ganti yang 3i dikalikan dengan kedua-duanya yaitu 4 dan juga negatif i. 3i kali 4 itu sama dengan 12i. Terus 3i dikali negatif i itu sama dengan negatif 3i pangkat 2. Hal yang perlu diperhatikan di sini tadi sudah dijelaskan bahwa i pangkat 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka di sini i pangkat 2 diganti dengan hasilnya negatif 1. Sedemikian hingga kita peroleh dua ruas terakhir ya. 8 ditambah 10i dikurangi 3i kali negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 hasilnya 3. Jadi 8 tambah 3 itu 11 ditambah 10i. Jadi hasilnya adalah 11 ditambah 10i. Begitu bisa dipahami. Oke, untuk contoh soal nomor B dan C itu sama. Dan untuk pembagian di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Di dalam pembagian itu pada intinya kita menghilangkan i yang berada di penyebutnya. Sedemikian hingga caranya kita mengalihkan dengan sekawannya. Sebagai contoh, ini adalah Z1 dibagi Z2. Z1 itu A ditambah BI per C ditambah DI. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Kalau di sini ditambah, maka sekawannya itu dikurangi. Sekawannya yang penyebutnya, sekawannya yang bawah. Sedemikian hingga hasilnya itu seperti baris kedua. A ditambah BI per C ditambah DI dikalikan C dikurangi DI per C dikurangi DI. Nah, dengan mengalihkan seperti mengalihkan aljabar, kita peroleh dua baris terakhir, yaitu A dalam kurung A C ditambah BD ditambah BC dikurangi AD dikali I per C kuadrat ditambah D kuadrat. Sedemikian hingga kita bisa mengelompokkan sendiri-sendiri agar supaya menjadi bentuk realnya tersendiri dan juga imajinernya juga membentuk kelompok tersendiri, yaitu hasilnya seperti pada baris terakhir. Bisa dibaca sendiri. Sebagai contoh, yang A 2 dikurangi 3i per 4 ditambah i. Kita kalikan sekawannya dengan sekawan penyebutnya, yaitu 4 ditambah i, maka sekawannya 4 dikurangi i ya. Kalau misalkan 4 dikurangi i begitu penyebutnya, maka sekawannya kebalikannya ya, 4 ditambah i gitu. Oke, sekarang kita hitung 2 dikurangi 3i per 4 ditambah i dikalikan sekawannya, yaitu 4 dikurangi i per 4 dikurangi i. Karena pembilang dikalikan sekawan, maka penyebut juga harus kebalik, karena
penyebut dikalikan sekawan, maka pembilang juga harus dikalikan sekawannya. Oke, dengan mengalikan aljabar biasa, kita peroleh yang ruas ketiga itu. 8 dikurangi 2i dikurangi 12i ditambah 3i pangkat 2 per 16 dikurangi i pangkat 2. Ketemu ruas keempat, 5 dikurangi 14i. Loh, i pangkat 2-nya mana? I pangkat 2-nya itu diubah ataupun nilainya tadi berapa? Negatif 1. Jadi 3i pangkat 2 itu 3 kali negatif 1 ya. Terus bawahnya juga begitu. I pangkat 2 negatif 1, 16 dikurangi negatif 1, hasilnya 17. Sama dengan 5 per 17 dikurangi 14 per 17i. Nah, sudah terbentuk bagian realnya tersendiri dan bagian imajinernya juga membentuk kelompok tersendiri ya, maka hasilnya adalah yang ruas terakhir itu. Oke, untuk contoh soal nomor B dan C itu soalnya pengerjaannya itu sama ya, nanti bisa dipahami di PPT yang akan saya berikan. Dan yang terakhir, sebagai latihan kalian coba untuk kerjakan soal-soal yang ada di PPT saya ya, yaitu sampai 5 itu A, B, C, D, E. Itu kalian harus mencobanya, karena kalau tidak mencobanya maka akan sulit untuk memahami materi ini. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.